Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, sebelum kita mulai kajian, kita berdoa dulu ya. Ya, ikutin ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Adik-adik semuanya, sekarang kita berada di hari Jumat tanggal 15 Ramadan 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Mei 2020 Masehi. Itu artinya, Mas Muhib, Mbak Fatimah, kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Kalau pertengahan pertama sudah kita lewati, berarti akan ada pertengahan kedua. Nah, sementara bulan Ramadan itu dibagi menjadi 3 bagian. 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Berarti kalau dilihat dari yang ini, kita sudah masuk ke 10 hari yang kedua. 5 hari berarti, 5 hari lagi berarti selesai. Begitu 10 hari pertama selesai, 10 hari kedua sekarang ini selesai, maka 10 hari terakhir. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan ibadah kita? Bagaimana dengan amalan-amalan kita? Apakah sudah baik apa belum? Ayo mau tanya, Mas Mi masih puasa? Masih. Alhamdulillah. Mbak Fatimah? Masih. Nah, siapa yang berpuasa sampai maghrib kok sempurna, nanti ayah kasih hadiah. Yeay. Mas Mi mau hadiahnya apa? Iya, tadi loh Apa? hitam itu loh dijatuhi sama kucing yang tadi. Masya Allah. Ya. Ayah lihat. Ya, nanti kan kita sedang kajian. Adik sudah ini belum? Sudah siap puasa belum? Kapan? Tahun depan? Oke, Mbak Fatimah siap ya? Lanjut. Kuat nahan rasa lapar? Kuat. Kuat nahan rasa haus? Kuat. Alhamdulillah. Nah, Mas Muhib, Mbak Fatimah, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang masih tetap selalu mengikuti dan mendengarkan kajian kita setiap harinya. Kajian kita pada hari ini nggak banyak, sedikit. Ya, judulnya sangat menarik. Walaupun begitu, kita tidak usah membahas panjang lebar karena ini tidak semua muslim mau melaksanakan walaupun mempunyai uang, yaitu umroh di bulan Ramadan. Umroh luar biasa ya. Tapi umroh masih ada corona. Umroh itu sebenarnya bisa dilakukan di bulan-bulan kapan saja, di waktu-waktu kapan saja, kecuali di waktu haji. Maka umroh reguler ditutup. Nah, di antara 12 bulan yang kita miliki, kalau kita mengerjakan umroh ini di 1 bulan yang akan kita sebutkan, yang sudah kita sebutkan tadi, maka pahalanya dahsyat luar biasa, yaitu umroh di bulan Ramadan. Alhamdulillah, ayah sudah melaksanakan umroh di bulan Ramadan ini 2 kali. Yang pertama di tahun 2018 Masehi, di mana ayah setiap harinya sekarang ini re-upload. Artinya mengupload ulang dengan mengedit videonya, video perjalanan serial perjalanan umroh ayah bersama Mbah Sam dan Mbah Odik. Nah, yang umroh kedua itu 2019. Ayah bersyukur, alhamdulillah, Allah masih memampukan ayah, ya, memampukan dalam hal fisik, dalam hal finansial,
Dan ini tidak setiap orang bisa, walaupun punya uang Mas Muhib. Apalagi para pedagang. Biasanya pedagang justru di bulan Ramadan itu mencari uang, menumpuk pundi-pundi uang dan kekayaannya. Apalagi kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tambah digas, dikebar mereka. Bahkan dari pagi sampai sore sebelum maghrib. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wal'iyadzu billah. Semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari hal seperti ini. Kenapa? Bagus gak? Bagus, sebenarnya bagus. Asalkan tetap dia menjaga puasanya, menjaga amalannya. Masalahnya kemarin kita sudah ngebahas ya, ngebahas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru di 10 hari terakhir mengencangkan sarungnya. Mengencangkan sarungnya itu maksudnya adalah Rasulullah satu tidak menggauli istrinya. Yang kedua fokus i'tikaf. I'tikaf di mana? Di masjid. Nah, berbalikan sama para pebisnis, para pedagang itu ya. Jangan dikira Nabi Muhammad SAW itu bukan seorang pedagang, bukan seorang pebisnis. Pedagang luar biasa, internasional, antar negara. Dan setiap dagangan yang dibawa saat itu membawakan dagangannya Siti Khadijah yang akhirnya menjadi istrinya. Itu untungnya banyak. Tetapi nggak lupa, sebagai orang yang maksum, yang sudah diangkat dosa-dosanya dan sudah pasti jelas dijamin surganya, justru Rasulullah melakukan amal-amal kebaikan dan melakukan ibadah jauh lebih dahsyat, melebihi orang-orang pada umumnya. Sampai-sampai istrinya dibilang sama Rasulullah, apakah saya salah menjadi hamba yang bersyukur? Begitu ya. Oke. Adik-adik semuanya, umroh di bulan Ramadan memiliki pahala yang amat besar. Bahkan sama dengan pahala haji. Bukan haji ya, tapi pahalanya haji. Pahala haji itu seberapa? Ya seperti itulah umroh di bulan Ramadan. Dalam sahihnya, Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, umratun fi Ramadana ta'dilu hajjatan. Atau qala hajjatan ma'i. Umratun itu umrah fi Ramadana di bulan Ramadan, ta'dilu itu artinya sama saja seperti hajjatan, seperti haji. Atau beliau bersabda hajjatan ma'i, haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah orang-orang yang punya uang, punya kesempatan, punya kemampuan, kesehatan masih dikasih Allah Subhanahu Wa Taala, tidak memikirkan itu? Nah, gimana coba? Ayah berharap kita semuanya bisa melakukan umroh setiap tahun di bulan Ramadan. Amin. Amin. Sehingga niat baik kita ini lalu diijabah Allah dengan diberikan kita rezeki berlipat-lipat, rezeki yang banyak. Sehingga di bulan Ramadan fokus, tidak perlu memikirkan pekerjaan, tidak perlu harus sibuk kesana kemari, fokus untuk beribadah sebagai ganti 11 bulan yang lainnya yang kita diberi keleluasaan. Nah, gitu ya. Adik-adik semuanya, wajib diketahui, meskipun umroh di bulan Ramadan berpahala menyamai haji, tetapi ia tidak bisa menggugurkan kewajiban haji bagi orang yang wajib untuk melakukannya. Ngerti? Walaupun pahala umroh di bulan Ramadan itu seperti pahalanya orang berhaji, bahkan dikatakan haji bersama Rasulullah, tapi tidak menggugurkan kewajiban bagi orang yang mampu untuk berhaji. Hajinya tetap harus dilaksanakan, tetapi Ramadannya juga dilaksanakan. Demikian pula halnya sholat di Masjidil Haram. Siapa yang tahu Masjidil Haram itu mana? Tahu. Masjidil Haram itu yang ada Ka'bahnya, yang ada kotak-kotaknya itu loh. Tahu. Nah, itu namanya Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi? Masjid Nabawi itu masjidnya Nabi, rumahnya Nabi, dan itu adanya di Madinah. Sementara tadi Masjidil Haram ada di mana? Di Makkah. Jadi ada dua ya, Mekah dan Madinah yang disebut dengan Al-Haramain. Seperti itu. Nah,
Salat di Masjidil Haram yaitu di Mekah dan di Masjidil Nabawi, Masjidil Nabawi Madinah itu pahalanya dilipat gandakan. Masya Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Nih dengerin nih, hadisnya luar biasa. Solatun artinya solat fi masjidi hadza, di masjidku ini, khairun lebih baik min alfi, dari 1000 kali solatin fi masiwahu minal masajidi, di masjid-masjid lain, illa kecuali fil masjidil haram, kecuali di masjidil haram. Dalam riwayat lain disebutkan sesungguhnya ia lebih utama. Wa fi riwayatin fa innahu afdal, rawahul Bukhari dan Muslim. Ayah ulangin lagi ya. Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu minal masajidi illa fil masjidil haram wa fi riwayatin fa innahu afdal. Jadi kalau di Masjid Nabawi pahalanya adalah 1000 ya, 1000 pahala, maka di di Masjidil Haram, tadi di Masjid Nabawi ya, Masjid Rasulullah, kalau di Masjidil Haram berarti 10.000. Yang hanya bisa mengalahkan pahalanya sholat di sebuah masjid itu hanya di Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi berapa tadi? Di Masjid Rasulullah pahalanya 1000 kali. Min alfi sholatin, 1000 kali sholat. Jadi seakan-akan kita sholat sekali di Masjidin Nabawi itu sama dengan 1000 kali kita sholat di masjid lainnya di bumi ini, kecuali Masjidil Haram yang bisa mengalahkan. Seperti itu ya. Makanya ayah sangat senang sekali kalau kita jentit-jentit di masjid-masjid biasa sampai 1000 kali, maka cukup sekali saja kita sholat di Masjidin Nabawi, maka pahalanya seperti 1000 kali sholat di masjid lain, apalagi di Masjidil Haram. Maka ayah doakan Mas Muhib, Mbak Fatimah, Adik Maulana, kita semuanya, Bunda, tahun depan ya, insya Allah tahun depan kita sudah program sekarang, tahun depan kita niatkan biar bisa umroh bersama. Amin. Amin. Nah, kalaupun nggak bisa adik-adik ikut, berarti ayah sama bunda saja. Gitu. Nanti baru diprogram sama adik-adik juga, tapi paling tidak ya, ayah kan sudah pergi sama Mbah Odik sama Mbah Sam. Terus ayah sendiri lagi. Nah, tahun depan itu paling tidak ayah sama bunda. Tahun depannya lagi ya, ada ayah, ada bunda, ada Mbah Warti, ada Mbah Potong. Ya, syukur-syukur kita bisa pergi semuanya bersama. Amin. Amin. Demikian kajian kita pada hari Jumat tanggal 15 Ramadan. Itu artinya pertengahan Ramadan ya, yang berjudul Umroh di bulan Ramadan. Yuk kita semuanya berdoa biar kita dijadikan Allah menjadi orang-orang yang tafaqquh fiddin, mengerti agama, menjadi anak yang soleh dan solehah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama orang-orang yang soleh. Amin Allahumma Amin. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatin lana fi dinina ya Allah ya Rabbi. Berkatilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, Pahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farduhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wala tunsinahu ya rabbal alamin. Nakhtatim bilhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi